Bagian yang kedua, mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, untuk yang seperti ini artinya ketika kita bertemu limit X yang mendekati tak hingga untuk yang bentuknya mengandung akar. Contohnya misalnya, Ibu ambil contoh misalnya limit X mendekati tak hingga untuk akar 2X kuadrat min 3X plus 7 dikurang akar dari 2X kuadrat min 9X plus 8. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, artinya kita harus mengalihkannya dengan akar sekawan. Berarti kalau di sini min, nanti yang kita kali adalah plus ya. Jadi limit X mendekati tak hingga dari, kita tulis lagi bentuk ini, 2X kuadrat min 9X plus 8. Nah, kita kali dengan akar sekawannya. Jadi akar dari 2X kuadrat min 3X plus 7 ya, ditambah dengan 2X kuadrat min 9X plus 8. Oke, yang bawahnya juga sama ya. 2X kuadrat min 3X plus 7. Sini tandanya plus. 2X kuadrat min 9X plus 8. Nah, maka hasil kalinya untuk yang pembilang, hasil kalinya nanti yang ini akan jadi kuadrat ya, dikurang yang ini kuadrat. Jadi langsung saja limit X mendekati tak hingga. Oke, untuk pembilangnya jadi 2X kuadrat min 3X plus 7 dikurang dengan 2X kuadrat min 9X plus 8 ya. Untuk yang bawah kita tulis seperti asalnya, 2X kuadrat min 3X plus 7 kita tambah dengan 2X kuadrat min 9X plus 8. Oke, kita sederhanakan. Ini habis ya. Jadi tersisa limit X yang mendekati tak hingga dari, untuk pembilangnya adalah 6X min 1, untuk penyebutnya tetap ya, plus 7 tambah min 9X plus 8. Oke, nah setelah bentuknya sederhana seperti ini, maka ini akan terlihat membentuk limit X mendekati tak hingga bentuk pecahan. Nah, artinya di sini kita akan mencari pangkat tertinggi lagi, baik dari pembilang maupun penyebut. Pangkat tertinggi dari pembilang itu adalah X, dan pangkat tertinggi dari penyebut itu adalah X kuadrat namun di dalam akar. Artinya nilainya sama saja ya. Jadi pangkat tertinggi di sini itu adalah X atau akar dari X kuadrat, begitu. Jadi maksudnya untuk yang tidak mengandung akar nanti kita bagi dengan X, untuk yang di dalam akar akan kita bagi dengan X kuadrat. Jadi di sini bentuknya akan menjadi, yang bawah dulu Ibu tulis ya, 2X kuadrat per X kuadrat, yang ini X kuadrat, ini juga X kuadrat. Oke, ditambah dengan X kuadrat 9X per X kuadrat plus 8 per X kuadrat. Lalu yang pembilangnya 6X per X min 1 per X. Oke. Selanjutnya, tak hingganya kita substitusikan satu-satu ke dalam ya. Jadi limitnya menghilang karena sudah kita substitusikan. Oke, untuk penyebutnya dulu. Jadi di sini 2 dikurang 3 per tak hingga 7 per tak hingga.
ditambah 2 dikurang 9 per tak hingga plus 8 per tak hingga. Untuk pembilangnya 6 dikurang 1 per tak hingga. Bilangan dibagi tak hingga itu adalah 0 ya. Oke, jadi di sini yang tersisa itu adalah 6 per akar 2 plus akar 2, yaitu hasilnya adalah 6 per 2 akar 2. Berarti ini 3 per akar 2 ya. Kalau kita rasionalkan, maka bentuknya akan menjadi 3 per 2 akar 2. Nah, ini ya. Oke. Nah, untuk bagian yang kedua ini sama halnya seperti bentuk yang pertama. Kita bisa menyimpulkan nilai limit-limitnya tergantung kondisi. Jadi, jika kita menemukan bentuk limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C yang dikurang dengan akar PX kuadrat plus QX plus R, nih ya, maka nilai limitnya itu juga akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, nilai limitnya akan bernilai B min Q per 2 akar A jika nilai A-nya sama dengan nilai P. Jadi kalau koefisiennya sama ya. Oke, yang kedua, nilai limitnya akan bernilai plus tak hingga jika nilai A lebih dari P. Dan yang ketiga, nilai limitnya akan bernilai min tak hingga jika A-nya kurang dari P. Nah, jadi akan ada 3 kemungkinan juga jawabannya ya. Oke, di sini Ibu akan memberikan satu contoh lagi tentang limit tak hingga yang bentuk akar. Jadi misalnya kita menemukan soal limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat plus 4X min 5 misalnya ya, dikurang X ditambah 1. Nah, di sini kan akarnya cuman ada di satu bagian ya. Nah, maka yang sebelah kanan itu juga bisa kita bentuk dalam bentuk akar. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita tulis dulu. Oke, sampai di sini ya. Nah, lalu di sini tandanya harus min ya. Jadi sesuai dengan bentuk umumnya. Lalu ini kita kelompokkan. Maka ini akan menjadi X min 1. Begitu ya. Lalu ini kita akan akar kuadratkan. Jadi kita tidak mengubah nilainya, hanya mengubah bentuknya saja. Limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat plus 4X min 5. Oke, untuk yang ini setelah dikuadratkan X kuadrat min 2X plus 1. Nah, dari sini ternyata nilai A-nya sama dengan nilai P ya, yaitu 1. Oke, nilai B-nya berapa? Nilai B-nya 4. Lalu nilai Q-nya itu adalah min 2. Jadi nilai limitnya karena A sama dengan P, maka kita bisa menggunakan rumus B min Q per 2 akar A, Jadi B-nya 4, Q-nya min 2 per 2, A-nya di sini 1. Jadi 6 per 2, jadi hasilnya adalah 3.